Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapak. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan Bapak Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil'alamin nadhira alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوان وأخوات الأحبة, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini insyaallah termasuk dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah pun hanya karena Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya Habib Nabil Al-Musawa, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah saya ingin menyampaikan pada hari ini, saya Habib Nabil membuka kajian kita dengan Mada ya'ni al-iman bil-Quran. Apakah sebetulnya yang dimaksud iman kepada Al-Quran itu? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi sebetulnya imannya adalah naqis. Naqis itu artinya kurang atau belum sempurna imannya kepada Al-Quran. Pertama saya ingin bertanya, yang namanya iman itu apa? Hadirin wal hadirat, ada yang tahu? Yakin? Yakin sama apa? Tidak. Kalau saya katakan kita beriman kepada hari akhirat, saya yakin sama hari akhirat, tapi nggak pernah beramal, diterima nggak imannya? Nggak diterima. Ya kenapa? Karena tidak ada amalnya. Maka kata para ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya iman itu adalah al-iqrar bil lisan. Yang pertama harus ada pernyataan dengan kata-kata. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada iqrar. Kemudian yang kedua, tidak cukup dengan kata-kata saja, tapi juga tasdiqun bil jaban. Harus diyakini dalam hati. Saya yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam hati Allah itu ada enggak ya? Hari akhirat itu ada enggak ya? Itu kalau kita ragu seperti itu belum sempurna iman kita. Lalu yang ketiga kata para ulama adalah al-amalun bil arkan. Iman itu juga harus dibuktikan dalam perbuatannya. Bu, sehat bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Kasih nikmat sehat, masya Allah, masih bisa hadir di Istiqlal, jalan ke masjidnya aja dapat pahala. Ya bu, nikmat sehat, masya Allah, masih bisa hadir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya iman itu harus mencakup tiga hal tadi. Ada ucapan yang menyatakan pengakuan,
dalam hati dalam bentuk keyakinan dan disebutkan. Yang ketiga adalah diamalkan dalam perbuatan kita. Kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa ardhah, laisa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, laisa al-iman bit-tamanni, namanya iman itu bukan cita-cita. Pak, sehat Pak? Nanya sehat terus, iya didoain biar sehat, jangan sampai sakit ya. Kata Sayyidina Ali, ibu-ibu sekalian, iman itu bukan cita-cita. Nanti saya kalau udah tua, saya mau ngajinya 1 juz sehari. Kalau sekarang 1 halaman aja, itu bukan begitu. Namanya iman. Ya, iman itu betul-betul dilaksanakan, bukan cita-cita. Wala bitahalli, bukan juga khayalan. Ah, saya gini ahli maksiat juga, Allah kan Maha Pengasih Maha Penyayang, nanti diampunin sama Allah. Ya Bu? Betul nggak gitu Bu? Ya bukan kita insya Allah yang seperti itu ya. Jadi iman itu bukan juga cita-cita, bukan khayalan, tapi ma waqara fil qalbi, apa yang diyakini dalam hati, wa saddaqahu al-amal, dan dilaksanakan dalam perbuatan. Hadirin wal hadirat, kita kembali kepada iman bil Quran. Sebelum saya menjelaskan tentang makna iman kepada Al-Quran itu apa, saya ingin menjelaskan Bapak Ibu sekalian, para odojers, ya, sebutannya odojers, ya, one day, one juice, orang-orangnya, odojers, ya. Sebelum kita mengetahui iman kepada Al-Quran, saya ingin sampaikan apa bahayanya ketika kita tidak beriman secara benar kepada Al-Quran. Apa bahayanya kalau kita nggak imannya benar sama Quran? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang imannya tidak benar kepada Al-Quran itu mendapatkan beberapa macam azab sekaligus. Apa saja azabnya? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kehidupan yang berat dan sempit ketika di dunia, dan nanti dikumpulkan di hari mahsyar dalam keadaan buta. Ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat Bu? Bisa melihat nggak? Bisa. Melihat Habib bisa, melihat ini juga bisa ya. Bagaimana kalau kita di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta, nggak bisa melihat? Na'udzubillah, na'udzubillah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang tidak benar imannya kepada Quran, itu dikasih 2 azab. Ya, dalam satu ayat, yaitu di surah Toha, surah ke-20 ayat ke-124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sadaqallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Dzikr itu salah satu nama Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh-sungguh benar-benar akan kami buat hidup mereka itu sulit dan sempit di dunia. Tapi banyak orang yang melupakan Quran tapi kaya. Iya kaya tapi nggak barokah. Uangnya habis terus, bisnisnya juga nggak cukup, kebutuhannya terus bertambah, anaknya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit, terus-menerus diberikan sama Allah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang berat dan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari mahsyar saat dikumpulkan seluruh manusia, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, a'ma.
Lalu mereka mengangkat tangannya sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan kami ini dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia kami bisa melihat dengan baik. Qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah di dunia datang kepada kamu Al-Qur'an. Fanasitaha. Kamu lupakan Quran. Gak sempat ya Allah sibuk, gak sempat ya Allah saya lagi banyak pekerjaan, gak sempat ya Allah saya lagi banyak pelajaran, gak sempat ya Allah saya lagi banyak tugas. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini kata Allah, giliran kamu aku lupakan. La haula wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat, mau enggak kita dilupain sama Allah? Kalau sudah Allah melupakan kita, siapa lagi yang mau ngurusin kita? Siapa lagi yang mau peduli sama kita? Nah, itu orang yang lupa sama Quran, meninggalkan Quran, tidak sempurna imannya kepada Quran di dunia, maka dikasih kehidupan yang berat dan juga nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini azab yang pertama. Berapa banyak azabnya? Banyak. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kehidupannya yang berat dan sempit dan juga nanti buta, hatinya pun selalu galau. Anak-anak muda, anak-anakku sekalian, ada yang masih muda sini, acungkan tangannya. Ngacungnya pendek-pendek. Takut dibilang, oh bermutu, bermuka tua. Masih muda semua lah insya Allah. Saya yang udah tua ya. Hadirin wal hadirat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari Quran, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para kaum muslimin sekalian, bapak-bapak sekalian, itu akan diberikan kehidupan yang stres, galau, frustasi, masalah demi masalah gak selesai di dalam hatinya. Di mana Allah bilang itu ini? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Ini ayat ini Bapak Ibu sekalian bicara tentang dua orang sahabat. Ya, di dalam kitab Al-Asbab An-Nuzul dikatakan ada dua orang sahabat. Yang satu namanya adalah Amr ibn al-Khattab atau juga disebut Umar ibn al-Khattab. Yang kedua adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Yang satu Amr ibn al-Khattab atau Umar ibn al-Khattab itu menerima Al-Quran. Ketika dibacakan dia terus terpengaruh hatinya, terus dia ikut Quran. Yang kedua adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ketika dengar Quran dia malah kemudian menjauh. Lalu Allah menyebutkan, wa may yurid ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin diberi hidayah hatinya, maka dilapangkan hatinya memeluk Islam, yaitu Amr bin Khattab atau Umar bin Khattab. Wa may yurid ay yudillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dijadikan hatinya itu sempit, galau, frustasi, stres, gelisah, seperti orang yang mendaki ke langit. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa mukjizat dari ayat ini? Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah umroh? Cungkan tangan. Macuri jangan kecil-kecil, ada pernah umroh banyak ya. Bagi yang pernah umroh atau haji, saya ingin bertanya, di Makkah Madinah itu ada nggak gunung yang tinggi? Ada nggak? Bu? Ragu-ragu. Ayatnya ada, kayaknya nggak ada. Di Makkah Madinah itu tidak ada gunung yang tinggi. Jabal Nur, ya, Jabal Rahmah, ya, lain-lainnya itu bukit, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu bukit, bukan gunung. Tapi ayat ini kata Allah apa? Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis
sama. Allah akan jadikan hatinya itu sempit, sesak, seperti orang yang mendaki ke langit. 1400 tahun yang lalu ayat itu diterima oleh para sahabat, tidak ada komplain, tidak ada protes. Apa ini? Sampai mendaki ke langit terus sempit. Baru abad ke-19, abad ke-20 ditemukan pesawat jet. Kemudian orang naik pesawat jet itu semakin tinggi, di atas ketinggian 10.000 meter, itu nafas kita terasa sempit, sesak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah tidak katakan ketika kamu naik gunung, tidak. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti ketika kamu nanti mendaki ke langit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seolah-olah dikatakan dalam ayat itu, nanti sekian ribu tahun kemudian kamu akan membuat pesawat, kamu naik sampai ketinggian 10.000 kaki, bahkan di atas itu, kemudian dadamu sempit, kamu harus pakai oksigen. Ayat itu bicara begitu ya, tentang nasib orang yang jauh dari Al-Qur'an. Mau nggak ibu-ibu sekalian hati kita sempit, galau terus? Mau nggak bu? Bapak-bapak, adik-adik sekalian mau nggak? Nggak mau, ngapain? Ya. Nah, oleh sebab itu jangan kita jauh dari Al-Quran. Maka kalau odoj ini sungguh-sungguh baca Quran sering-sering, tadi dikatakan ada yang 1 juz sehari, ada yang setengah juz sehari, ada yang 1/4 juz sehari, ada yang 1 halaman sehari. Jangan pernah ditinggalin itu, supaya hidup kita tidak galau, stres, frustasi, dan macam-macam yang tadi disebutkan oleh Allah di surah Al-An'am. Ya. Dan ada lagi ke azabnya, ada. Mau tahu? Mau. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari Al-Qur'an itu akan menjadi musuh para nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bu, ada yang mau jadi musuh para nabi, Bu? Kalau kita jadi musuh orang biasa aja udah pusing kita, apalagi jadi musuh para nabi. La ilaha illallah, gak bakalan selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-30, dikatakan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazakallahu khairan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ingatlah ketika di hari kiamat nanti para nabi itu akan berkata, ya Allah, umatku sudah menjadikan Quran itu sesuatu yang ditinggalkan, mahjura. Ya, hijrah dari Quran, menjauh dari Quran, lari dari Quran. Apa ketika Rasul berdoa begitu? Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh, yaitu orang yang berdosa. Nanti kita jadi musuhnya para nabi. La haula wala quwwata illa billah. Ya, hadirin wal hadirat, itu bahayanya kalau kita jauh dari Al-Qur'an. Nah, sekarang mari kita mengetahui apa itu sebenarnya iman kepada Al-Quran. Hadirin wal hadirat, ada yang tahu ini kita odoj ini apa, one day one juz. Kita baca Quran, kita hafal Quran. Saya mau nanya, Quran itu apa? Bu, masa ditanya Quran itu? Iya, saya mau nanya, Quran itu apa? Kalam Allah yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Arabnya Quran itu menurut para ulama adalah kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-manqulu ilaina bit-tawatur al-muta'abbadu bi tilawatihi. Itu definisinya Al-Quran, ya. Ada yang tahu maknanya? Tahu semua kalau ada cuma insyaallah. Amin. Ya. Saya sebutkan. Kalamullah artinya adalah firman Allah. Quran itu adalah firman Allah. Kalamullah. Al-mu'jizu yang merupakan
mukjizat. Ada enggak firman Allah yang bukan mukjizat? Ada. Namanya adalah hadis qudsi. Itu isinya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi, ya. Dan itu bukan mukjizat. Yang mukjizat adalah kalamullah Al-Quran yang semuanya dari Allah. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada, ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada bingung. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan lain-lain, ya. Jadi itu yang diturunkan kepada nabi yang lain, ya. Al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita secara mutawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang ingin tahu, Quran itu sampai kepada kita melalui setiap tingkat sanadnya lebih dari 60 orang. Lebih dari 60 orang sahabat, lebih dari 60 orang tabi'in, lebih dari 60 orang tabi'in, nggak mungkin bohong, ya. Saking banyaknya periwayatannya, ya. Jadi kalau kita misalnya, kenapa sih ada surat misalnya Nun wal qalami wa ma yasturun, atau Qaf, ya, wal Qur'anil Majid, itu kenapa kayak begitu? Itu diriwayatkan lebih dari 60 orang sahabat, 60 orang tabi'in, terus bahkan sampai ratusan para sahabat, nggak mungkin bohong. Jadi jangan kemudian kita mempertanyakan, ya. Maqulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bi tilawatihi, dan merupakan ibadah dengan membacanya. Hadirin wal hadirat, saya ingin bahas yang pertama, kalamullah. Quran itu adalah firman Allah. Bapak Ibu sekalian, para auditors yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita sekalian, kita anggap baca Quran itu biasa. Saya ingin sampaikan bagaimana kalau Al-Quran itu diturunkan, dibacakan kepada selain manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, misalnya salah satunya surah ke-59 ayat ke-21, surah Al-Hasyr ayat ke-21. Di situ Allah katakan kalau Al-Quran itu diturunkan, dibacakan kepada gunung. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, seandainya Quran itu kamu lihat diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, kamu akan lihat gunung itu tiba-tiba sujud kepada Allah, mutasaddi'an min khasyatillah, lalu hancur lebur karena takutnya kepada Allah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nas, ini yang kami ceritakan kepada manusia, kata Allah, supaya mereka gunakan otaknya. Gunung yang itu besar aja kalau dibacakan Quran hancur lebur. Kalau diturunkan Al-Quran, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, perbaiki adab kita ketika baca Al-Quran, ya. Kenapa? Karena tadi gunung saja hancur lebur, sujud kepada Allah hancur karena takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibacakan Al-Quran, kok kita baca biasa-biasa? Yaqra min alif lam mim ila minal jinnati wan nas wala ya'rifu halalahu wala haraman. Baca dari alif lam mim di awal sampai minal jinnati wan nas, enggak tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, mana apa yang Allah sebutkan dalam Quran, enggak tahu. Padahal gunung aja hancur kalau dibacakan Quran. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, lalu bagaimana Quran itu kalau dibacakan kepada batu? Tahu batu? Batu itu keras apa enggak, Bu? Ya. Mau tahu kalau Quran itu dibacakan kepada batu? Ya. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-74, silakan dibuka. Wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha
lama yahbitu min khasyatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu lihat batu yang keras itu ada yang pecah lalu mengalir di tengahnya itu sungai-sungai. Ada yang kemudian terbelah keluar mata air. Dan ada di antara batu-batu itu yang bergulingan karena takutnya kepada Allah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, takut apa batu itu? Kata baginda Rasulullah SAW ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nas wal hijara. Ketika turun ayat itu, batu-batu itu takut bergulingan. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Sediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ketika ayat itu turun, batu-batu itu bergulingan, takut sama Allah karena mau dijadikan bahan bakar api neraka. Wah, kita yang baca terus setiap hari enggak kemudian terpengaruh. Hadirin wal hadirat, apa kita lebih keras dari batu? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jaga adab kita ketika kita membaca Quran, kita tahu ini luar biasa, ya. Saya ingin sampaikan bagaimana pengaruh Quran itu kalau dibacakan kepada jin. Surah ke-72 ayat yang pertama, hadirin wal hadirat, kata Allah Subhanahu wa taala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad, sudah diwahyukan kepadaku, telah mendengarkan istama'a nafarun minal jinni. Allah enggak katakan isma'a. Sudah dengar, bukan istama'a, dengar dengan sungguh-sungguh para jin itu bacaan Al-Quran. Kemudian mereka semua berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, kami sudah mendengar bacaan yang ajaib, bacaan yang menakjubkan. Maka kita disuruh kalau misalnya kita diganggu oleh jin dan sebagainya baca ayat kursi, mereka terpengaruh. Wah, kitanya nggak terpengaruh. Dari apa ini kita hatinya? Hadirin wal hadirat, bahkan lebih dari itu. Allah sebutkan di surah ke-13, surah Ar-Ra'd ayat ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna qur'anan suyyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Kalau ada satu bacaan yang dengan bacaan itu gunung itu hancur, bumi itu bisa terbelah, mayat yang sudah mati bisa berbicara, itu Qur'anlah yang bisa begitu. Bal lillahil amru jami'a, tapi Allah yang menahan semua itu sehingga mereka tidak terpengaruh dengan bacaan Quran. Kalau tidak ditahan sama Allah, kita baca Quran, gunung itu hancur, bumi ini terbelah, mayat yang sudah meninggal bisa ngomong, ya. Tapi balillahil amru jami'an, ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, terbuat dari apa hati kita? Kalau kita nggak sungguh-sungguh berinteraksi dengan Quran, beriman dengan Quran. Lalu yang terakhir, pengaruh Quran kalau dibacakan kepada manusia yang beriman. Kata Allah, Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan matani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang sudah menurunkan ahsanal hadits, kata-kata yang paling bagus, paling indah, paling sempurna, lebih bagus dari koran, dari majalah, dari handphone, dari televisi, dari yang lain. Ahsanal hadits kitaban mutasyabihan matani, kitab yang diulang-ulang ayatnya. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah ketika membacanya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, lalu menjadi tenang tentram ketika dia berzikir kepada Allah karena takutnya kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat, yuk kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Al-Quran. Kalau kita gak terpengaruh, ingat tadi gunung, bumi, jin, ya, bahkan mayat, batu, semua terpengaruh dengan Quran. Ini yang kita baca bukan main-main kitab ini, ya.
Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir ingin saya sampaikan, lalu sebenarnya iman kepada Quran itu kita harus gimana sih? Kata para ulama ada 4 level, 4 tingkat iman kepada kitab Allah, ya. Yang pertama kata para ulama adalah tilawatahu haqqa tilawati, membaca dengan bacaan yang benar. Anak-anakku sekalian, ikhwanuna, akhwatuna, ahbabuna, sebelum kita dipanggil sama Allah, mulailah kita dengan baca Quran dengan bacaan yang benar. Takut kalau kita kemudian nanti dipanggil sama Allah, bacaan kita belum benar. Beb, saya belum bisa, nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Allah itu nggak menilai bisa apa nggak bisa, bukan. Yang Allah nilai kita sungguh-sungguh untuk belajar, ya. Mana dalilnya, Beb? Di surah Al-Baqarah ayat 121. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang sudah diberikan kitab sebelum kamu, wahai Muhammad, mereka membaca kitabnya itu dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih, orang yang baca dengan bacaan yang benar itu yang benar imannya kepada Quran. Mafhum mukhalafahnya, kalau bacaan kita belum benar imannya sama Quran, ya. Jadi usahakan sungguh-sungguh belajar. Hadirin wal hadirat, saya ulangi, jangan kita putus asa. Saya udah belajar, nggak bisa, nggak apa-apa, tapi terus belajar, ya. Usahakan untuk bacaan kita itu benar, karena tadi dikatakan seperti itu. Bacaan benar itu tingkat pertama. Tingkat keduanya apa? Tingkat keduanya kata para ulama adalah at-tadabburu bil Quran. Kalau kita ingin bangsa kita benar, rumah tangga kita benar, masyarakat kita benar, diri kita benar. Yang kedua kata para ulama adalah at-tadabburu bil Quran, merenungkan kandungan makna Al-Quran. Emang para sahabat itu gimana sih merenungkan kandungan Quran? Para sahabat itu, hadirin wal hadirat, anak-anakku dan semua kaum muslim muslimah yang saya cintai karena Allah, para sahabat itu paling rendah tadaburnya ngulang-ngulang ayat. Bapak Ibu, kalau kita lagi baca Quran ini saya ajarin, ya, bukan karena saya lebih tahu, bukan, tapi karena saya takut diazab sama Allah kalau saya nggak sampaikan, ya. Para sahabat itu kalau dia nemukan ayat yang kena ke hati mereka nggak langsung lanjut, diulang-ulang, ya. Ada satu sahabat, saya berikan contoh sahabat perempuan, ya Bu, biar kita berasa ini, ibu-ibu, para remaja putri. Ada seorang sahabat wanita namanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa ardhaha, ya, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, namanya Asma. Ada seorang sahabat lewat di depan rumah Asma, waktu itu waktu duha, ya. Asma lagi baca Quran, surat At-Tur, sampai kepada ayat ke-27-28 surah At-Tur, ya. Lalu Asma sampai di situ ulang-ulang ayat itu. Terus sahabat tadi dengerin dari luar pintu rumahnya Asma. Lalu karena terus-menerus diulang-ulang, sahabat tadi pergi ke pasar. Memang dia niatnya mau belanja. Pulang dari pasar, lewat lagi di rumah itu, Asma masih ngulang-ngulang ayat itu, ya. Ayat itu bunyinya, maknanya adalah, dan waqahum rabbuhum adzabal jahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dari azab api neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Kami itu di dunia selalu minta dijauhkan dari azab api neraka. Maka pada hari ini Allah menyelamatkan kami dari azab api neraka. Sama Asma diulang-ulang. Kenapa? Ingetin dirinya. Kalau mau selamat nanti di akhirat, itu di dunia minta supaya dijaga dari api neraka. Jangan sampai kita disentuh api neraka. Itu diulang sampai sekian lama. Tingkat yang lebih tinggi dari itu adalah sampai badannya terpengaruh. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sahabat besar, orang kedua dari Khulafaur Rasyidin,
dalam satu kesempatan beliau sedang malam hari melihat rakyatnya, umatnya, ini bicara bangsa dan negara. Sang presiden ini keliling melihat rakyatnya yang belum makan. Ketika sampai di satu tempat, Sayyidina Umar melihat ada orang lagi tahajud, kemudian membaca surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Itu Umar dengerin sampai kepada ayat 7 dan 8. Inna adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Umar itu gemetar, terus jatuh duduk, terus dia bilang qasam wa inna wa'dallahi haq. Itu adalah sumpah Allah, dan sumpah Allah itu pasti terjadi. Apa ayat 7 dan 8 itu, hadirin wal hadirat? Yaitu firman Allah, inna adaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah itu sungguh-sungguh pasti terjadi. Malahu min dafi, nggak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Umar lemes, jatuh. Hadirin wal hadirat, kalau seorang Umar Ibn Al-Khattab aja begitu takutnya sama azab Allah, apalagi kita. Mana kita nggak ada jaminan kita masuk surga? Sementara para sahabat itu sudah dikatakan radhiyallahu anhum, diampuni dosa, diridhoi sama Allah dalam keadaan masih hidup. Kita belum dijamin, tapi baca ayat tentang neraka lewat aja, cengenges saja, ketawa ketiwi aja. La haula wala quwwata illa billah. Harusnya kita seperti itu. Tingkat paling tinggi dari tadabbur adalah tadabburnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, enggak ada yang mampu. Bagaimana tadabburnya Sayyidina Muhammad? Dalam satu kesempatan, pembantunya beliau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda lagi nyisirin rambut Nabi Muhammad. Pembantunya beliau lagi nyisirin rambut, tiba-tiba melihat ada uban di rambutnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bilang, "Syayabatka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Anda sekarang beruban. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, syayabatni hudan wal waqi'ah wa amma yatasaalu wa idza syamsu kuwirat." Yang bikin saya beruban ini surat Hud, surat Al-Waqi'ah, amma yatasaalu dan idza syamsu kuwirat. Rasul aja sampai beruban ketika turun ayat-ayat itu. Lah kita nyantai aja baca Quran. Bagaimana iman kita sama Quran? Ya, hadirin wal hadirat, saya nggak bisa seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting kalau ada ayat yang kena itu jangan kita lewat. Saya ingin cerita suatu kesempatan. Saya waktu itu belum seperti sekarang, belum terkenal, belum diundang seperti ini. Saya waktu itu tidur dari masjid ke masjid. Saya pernah mengalami masa sulit. Saya makan, Bapak Ibu sekalian tahu bala-bala, bakwan itu. Saya makan bakwan pagi satu, siang satu, malam satu tanpa nasi, saking nggak punya apa-apa. Dulu zaman saya masih muda, saya nginap dari masjid ke masjid, makan seperti itu. Lalu dakwah juga dikasih sama orang ala kadarnya. Zaman itu ya tahun 1995-an gitu, 93, 94, 95. Dikasih ala kadarnya, hidup sehidup-hidupnya. Nginap dari masjid ke masjid karena nggak punya uang. Makan bakwan 3 biji sehari harus cukup tanpa nasi. Dalam keadaan capek, dakwah susah, malam saya bangun tahajud, siang kadang puasa karena nggak punya makanan. Terus saya bilang sama Allah, berdoa, ya Allah, hidup saya ini susah-susah amat. Kalau seperti ini matikan saja saya ya Allah. Doanya waktu itu, karena terasa berat sekali. Terus akhirnya waktu itu sore hari, kemudian maghrib saya berbuka, terus sholat maghrib di salah satu masjid di Bogor. Imamnya kebetulan baca ayat ini. Dia baca begini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu air mata saya nggak berhenti. Sambil saya jadi makmum itu nangis nggak berhenti. Apa makna ayat ini Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa hina. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu yang paling tinggi nanti di akhirat kalau kamu benar beriman. Iyam saskum karhun. Kalau kamu sekarang ditimpa masalah, musibah, bencana, kemiskinan, kelaparan, gak punya duit, maka orang-orang yang kafir itu juga ditimpa musibah juga seperti kamu. Tapi kamu berharap surga, mereka gak bisa masuk surga. Ketika mendengar ayat itu saya nangis terus dalam hati saya bilang, roti itu ya Rabbi, saya ridho ya Allah, saya ridho. Seolah-olah ayat itu negur saya. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, gimana kita bisa paham? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum bisa bahasa Arab, maka saya dulu dikasih tahu sama guru ngaji saya, kalau kita baca Quran itu satu halaman, itu nanti ada satu ayat yang kita baca terjemahannya. Ya, lalu baru lewat halaman berikutnya satu ayat lagi terjemahnya baca. Supaya apa? Supaya kita punya kemampuan tadabbur. Itu namanya tadabbur. Tadabbur itu merenungkan kandungan maknanya. Ya. Jangan ayat lewat aja sampai habis. Bib, saya 10 juz sehari baca Quran. Ma yustafad minhu. Ya, apa yang diambil dari situ? Gak tahu Bib, pokoknya enak aja. Jangan ya, baca apa terjemahnya, apa yang Allah inginkan dari saya. Ya Allah, saya ini cuma makhluk lemah, apa yang kau inginkan saya sami'na wa ata'na. Itu tadabbur ya. Kemudian kata para ulama yang berikutnya adalah yang disebut dengan al-iman bimuhkamihi wa mutasyabihi. Jadi tadi derajat pertama apa? Ngetes saja nih, tidur apa enggak. Yang pertama apa tadi? Membaca dengan bacaan yang benar. Yang kedua, merenungkan kandungannya. Yang ketiga, mengimani ayat Quran itu baik yang muhkamat, yang hukum maupun mutasyabihat, yang tidak jelas. Apa maksudnya, Bib? Maksudnya misalnya kalau di dalam Quran itu ada ayat tentang kewajiban kita menutup aurat. Jangan kemudian kita menolak ayat itu. Itu beriman. Itu derajat ketiga. Jangan kita pilah-pilah Quran, ini yang sesuai dengan saya, ini yang gak sesuai dengan saya. Kalau seperti itu kita tidak akan selamat. Nah, yang terakhir kata para ulama adalah melaksanakan Quran dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itulah 4 derajat beriman kepada Al-Quran. Saya sebetulnya bisa memperpanjang tapi waktunya habis. Jadi yang pertama apa tadi? Membaca dengan bacaan yang benar. Yang kedua, merenungkan kandungannya. Yang ketiga, beriman kepada seluruh ayatnya. Dan yang keempat, mengamalkan ayat itu dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Hadirin wal hadirat, kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.